Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu fil hali wal mali wal ma'al. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد المنقذ من الضلال والهادي إلى أشرف الحصال ومبين الحرام من الحلال وعلى آله وصحبه خير أما بعد. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul aliyyul azim. Saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu nilainya berbeda. Baik tua maupun muda sama waktunya, tapi nilai waktunya berbeda. Khususnya anak muda. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemuda. Dai muda Bekasi, dakwah ramah, semua jadi indah dan aman. Saudaraku rahimakumullah, pemuda adalah masa yang indah. Semangatnya sedang membara, pikirannya sedang terbuka, hawa nafsunya bergejolak dengan sangat dahsyatnya. Masa muda adalah miniatur, pemuda adalah miniatur sebuah kehidupan bangsa. Kalau hari ini pemudanya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, berkarya, berinovasi, berimajinasi, membangun wawasan, memperluas kekayaan wawasan keislaman, maka sesungguhnya kita tidak akan khawatir terhadap wajah Islam dan generasi-generasi pemuda Islam di Indonesia. Kalau pemudanya tidak menggunakan waktu dengan sebaiknya, berfoya-foya, bermalas-malasan, bahkan tidak mau untuk berjuang, bahkan ngerinya lagi anti terhadap Islam, padahal agamanya Islam, kita akan khawatir terhadap penerus-penerus generasi yang akan datang, khususnya wajah Islam di Indonesia. Maka untuk menjawab kekhawatiran ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk menjawab kekhawatiran ini. Yang pertama, untuk menjawabnya, pemuda harus mempunyai kuatnya iman. Pemuda harus mempunyai kuatnya iman. Kenapa seperti itu? Karena di zaman sekarang banyak sekali godaan, cobaan maupun rintangan. Lihatlah sekarang di luar banyak sekali godaan. Maka seorang pemuda harus mempunyai kuatnya iman. Sekarang banyak yang katanya modern, mengambil westernisasi, mengambil kebudayaan barat tanpa diklarifikasi, lalu diadopsi semuanya. Tidak ditimbang mana baik buruknya, semuanya diadopsi. Sehingga pemuda-pemuda kita banyak yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi tidak menutup aurat, transparan, bahkan mengkonsumsi minuman-minuman yang dilarang oleh agama Islam. Ini kan namanya bukan kebudayaan kita. Maka kalau pemudanya seperti ini tidak kuat iman, kita khawatir terhadap Islam nanti
10, 20, 30 tahun yang akan datang. Maka mari sama-sama kita perkuat iman. Caranya bagaimana? Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Allah yarham memberikan sebuah cara untuk memperkuat iman. Yang pertama, untuk memperkuat iman hendaklah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Caranya, kita ini makhluk yang hina, yang awalnya kita tidak membawa apa-apa dan nanti pulang kita tidak akan membawa apa-apa. Kita ini makhluk yang hina, kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus berzikir kepada Allah. Duduk di kursi jabatan, ingat Allah. Memegang uang rakyat, ingat Allah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama caranya. Lalu cara yang kedua. Cara yang kedua, hendaklah untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh, kepada para ulama, mempelajari ilmu-ilmu kepada mereka. Sesungguhnya hati kita ini kering dari nasihat. Kita butuh nasihat. Kalau memang tidak bisa untuk hadir berjumpa kepada ulama, dengarkanlah ceramah-ceramahnya, karena kita ini butuh yang namanya nasihat. Ini adalah cara untuk meningkatkan atau menjaga keimanan kita. Pertama. Lalu kalau sudah beriman, kuat iman pemudanya, yang kedua harus berakhlak. Karena kita banyak lihat penyelewengan yang terjadi sekarang ini. Yang melakukan itu mayoritas anak muda. Dari kasus perceraian, aborsi, free sex dan lain sebagainya. Maka anak muda harus mempunyai akhlakul karimah. Lalu yang ketiga yang harus dibekali, yang harus dipunyai oleh seorang pemuda, amal. Masa muda harus banyak beramal. Jangan mengikuti tren zaman sekarang yang katanya muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini istilah dari mana? Muda berfoya-foya, mau masuk surga lewat mana? Lewat emperan pun kayaknya nggak pantas kalau seperti ini. Ini adalah tagline yang salah. Maka di masa muda sekarang ini, mari sama-sama kita berbenah diri, memperkuat iman, berakhlak, lalu beramal soleh, melakukan kebaikan, berkarya silahkan, tanpa keluar dari jalur-jalur syariat Islam. Silahkan untuk melakukan hobi apapun, yang penting jangan keluar dari syariat Islam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Pertama, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa ma ja'alima fima alima. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ditanya 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya digunakan buat apa? Kalau masa mudanya melakukan amal kebaikan, insya Allah selamat. Kedua, an syababihi fima ablah, masa mudanya digunakan buat apa? Kalau masa mudanya digunakan dengan baik, produktif, maka insya Allah selamat. Lalu yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, hartanya, yang punya harta dari mana dapatnya dan dibelanjakan kemana. Lalu yang terakhir, wa maja alima fima wa maja amila fima alima. Kamu melakukan sesuatu atas dasar ilmu atau kagak.
Nah, inilah 5 perkara yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita persiapkan, kita gunakan waktu kita, kita gunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mumpung masih muda. Perbanyak amal soleh dan amal kebajikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf al-fakir jika ada kata-kata yang salah. Dan terakhir, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan negara kita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa mudah-mudahan juga para pemimpin-pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa pula kepada para ulama-ulama kita yang berjasa di negara kita, para pahlawan-pahlawan negara kita. Mudah-mudahan kita doakan kuburnya menjadi kubur raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita semua para pemuda menjadi generasi-generasi yang akan datang, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.